Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan sosialistik. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, saya Muhammad Al-Fadri, NIM 180670045. Saya Rilgi Aulia dengan NIM 18067053. Saya Jamal Termawan Tanjung dengan NIM 180670009. Saya Fitri Rahman dengan NIM 18067007. Saya Dio Brana Putra NIM 18067037. Baik, tanpa memperpanjang, kita langsung saja pembahasan materi kita, yang mana materi pertama itu tentang definisi pendekatan sosialistik, yang mana akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Rilgi Aulia. Pada saudara Rilgi, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba memaparkan pertama yaitu definisi pendekatan sosialistik. Namun sebelum itu harus mengetahui apa itu pendekatan sosialistik. Sosialistik adalah suatu cita-cita dan suatu pandangan hidup untuk mengubah masyarakat untuk hidup bersama di mana rezeki terbagi adil dan rata. Suatu masyarakat yang tidak mengenal penghisapan, tidak terdapat peluang kecil orang menguasai kehidupan orang banyak secara ekonomis ataupun politis. Lanjut. Berikutnya itu dalam pendekatan sosialistik terdapat 3 pokok utama. Yang pertama, kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan berdasarkan sifatnya. Kemudian, pendidikan dan kemajuan sosial. Lanjut. Kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Seorang filsuf Yunani mengatakan orang pandai belajar dari pengalamannya dan orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Tapi orang bodoh tidak belajar apapun. Cara belajar yang lebih cepat dan efisien adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kita bisa mengambil pelajaran tanpa harus mengalami trial and error terlebih dahulu. Pembelajaran dari pengalaman orang-orang sukses dapat dimulai dengan membaca buku-buku yang mereka tulis. Karena buku merupakan pemikiran-pemikiran terbaik penulisnya. Buku juga merupakan rangkaian pengalaman kegagalan dan kesuksesan seseorang tokoh. Atau penulisnya sendiri yang disusun secara sistematis. Mengapa kita harus belajar dari pengalaman orang lain? Yaitu kita akan menjadi semakin paham terhadap apa yang seharusnya kita lakukan agar berhasil. Kemudian pengalaman itu membutuhkan waktu dan energi. Kita dapat menghemat waktu dan energi kita karena kita tidak harus mengalami semuanya dulu untuk belajar dari pengalaman. Sehingga kita dapat menghemat waktu dan energi untuk hal yang sifatnya strategis. Lanjut. Berikutnya ada langkah-langkah belajar dari pengalaman orang lain. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita dapat menemukan seseorang yang telah lebih dahulu sukses mencapai tujuan atau pencapaiannya. Terus
memperhatikan perjalanan hidupnya dalam meraih kesuksesan tersebut. Terus, kita dapat mengambil pelajaran dari kegagalan mereka sebagai proses untuk menemukan kesuksesan kita. Lalu, kita padukan antara pengalaman mereka dengan potensi dan keterampilan yang kita miliki, serta sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rilgi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jamal. Untuk tiga jenis pendidikan berdasarkan sifatnya. Kepada Saudara Jamal, kita silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang jenis-jenis pendidikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pendidikan di dalam keluarga. Orang tua, ayah dan ibu sangat penting peranannya di dalam keluarga terhadap pendidikan anaknya. Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari ayah dan ibu dan anak. Ayah dan ibu adalah ikatan perkawinan yang syah, sedangkan anak merupakan anak kandung, dapat pula anak adopsi. Di dalam keluarga, merupakan satu interaksi dengan semua anggota keluarga. Oleh sebab itu, sebaiknya seluruh anggota keluarga ikut serta memberikan pengaruh yang baik terhadap anaknya, agar mempunyai karakter dan pendidikan. Seluruh anggota keluarga seharusnya memberikan pengaruh yang mengandung unsur-unsur berupa pendidikan religius, nilai norma, sehingga anak menjadi manusia yang beriman dan memiliki pendidikan dan karakter. Anak adalah generasi penerus yang perlu dididik agar kelak mereka dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi bangsa, bagi sesama umat manusia di dunia. Selanjutnya yaitu pendidikan persekolahan. Sekolah sebagai pembelajaran ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain. Yang pertama yaitu pembelajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa. Proses pembelajaran merupakan efek langsung dari tujuan dari bahan ajar yang menjadi pesan dari pembelajaran, terutama dari tujuan khusus pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu menguasai teori pendidikan, psikologi pendidikan, landasan filosofi pendidikan, menguasai di dalam bidangnya atau memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab dan berperilaku etis. Yang kedua itu penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling, setiap kegiatan menyusun program, melaksanakan program, mengevaluasi, menganalisis, dan melaksanakan kegiatan, tidak lanjut kegiatan yang meliputi yang pertama itu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling individual, layanan pembimbing kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan penguasai konten, aplikasi implementasi, bimbingan dan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangga kasus, dan tampilan pustaka. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Jamal. Selanjutnya diteruskan oleh Saudara Yuda. Para Yuda, kita persilahkan tentang peningkatan mutu guru. Silakan Saudara Yuda.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu guru. Upaya untuk peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar lebih profesional dalam bekerja. Yang kedua itu memberikan tugas belajar terhadap guru untuk belajar atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengirimkan guru untuk mengikuti penataran. Selanjutnya itu mengirimkan guru untuk mengikuti pendidikan pelatihan dan untuk mengikuti MGMP. Dan sekolah menyelenggarakan workshop atau mengirimkan guru untuk mengikuti workshop dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi pusat sumber belajar. Alangkah baiknya media pembelajaran ada di dalam perpustakaan. Sehingga di dalam perpustakaan sekolah lengkap untuk pembelajaran atau sebagai multimedia yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dalam proses belajar. Terakhir, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Berbagai program pengelolaan di sekolah perlu dikembangkan, seperti program pengelolaan kurikulum, program pengelolaan kesiswaan, program pengelolaan sarana prasarana, program pengelolaan hubungan masyarakat perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Selain itu, perlu ditingkatkan dan dimantapkan tata sekolah agar dapat memiliki tingkat pengadministrasian yang tertib. Next. Nah, yang ketiga itu pendidikan masyarakat. Keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Yang kedua itu lembaga masyarakat atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Dan yang ketiga itu dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk sehingga manusia itu dapat dinyatakan sebagai berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat, bekerja, bergaul dan sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Yuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dio tentang pendidikan dan kemajuan sosial. Kepada Saudara Dio, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kemajuan sosial. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Bisa dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari adalah budaya. Cara belajar adalah budaya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Next. Selanjutnya, teknologi penyebab perubahan sosial. Jika kita melihat perubahan sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet yang pada masyarakat yang tidak agamis dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita juga bisa menyaksikan
banyaknya kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma dan agama. Sebagai dampak dari perubahan sosial, karenanya sangat diperlukan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Next. Dampak positif dan negatif perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Yang kedua, dampak negatif. Ketidaksiapan pendidikan menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus-menerus berubah. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, yang membuat banyaknya pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup anak-anak. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Dio Perdana. Dengan berakhirnya penyampaian dari Saudara Dio, maka berakhir pula pemaparan materi kita pada hari ini tentang pendekatan Sosialistik. Mohon maaf, tentang pendekatan sosialistik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live